Selamat siang kawan-kawan. Dalam video ini akan menjelaskan materi integrasi peramalan kualitatif dan kuantitatif dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Adapun yang menjelaskan dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Jane Mary Angeline Simbolon, yang kedua Bella Putri, dan yang terakhir itu saya sendiri, Elita Novalina Sitorus. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jane Mary Angeline Simbolon. Baiklah, saya Jane Mary Angeline Simbolon akan menjelaskan materi tentang integrasi peramalan kuantitatif dan kualitatif. Pada umumnya, metode peramalan terbagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif. Peramalan kuantitatif dilakukan berdasarkan data kuantitatif masa lalu yang dimiliki. Metode ini melibatkan proses statistik dan matematis dalam pelaksanaannya. Metode kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, metode seri waktu, dan yang kedua, metode kausal. Metode seri waktu yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Metode seri waktu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, rata-rata bergerak, yang terdiri dari rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Yang kedua, penghalusan eksponensial, yaitu metode peramalan yang menambahkan parameter alfa dalam modelnya untuk mengukur faktor kerandoman. Yang ketiga, proyeksi tren. Metode proyeksi tren dengan regresi merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Metode ini merupakan garis tren untuk persamaan matematis. Jenis metode kuantitatif yang kedua yaitu metode kausal. Metode kausal mengasumsikan variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas. Dalam prakteknya, jenis metode peramalan ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, metode regresi dan korelasi. Merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek dan didasarkan kepada persamaan dengan teknik least squares yang dianalisis secara statistik. Yang kedua yaitu model input-output. Merupakan metode yang digunakan untuk peramalan jangka panjang yang biasa digunakan untuk menyusun tren ekonomi jangka panjang. Yang ketiga metode ekonometrik merupakan peramalan yang digunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Metode selanjutnya yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan, yaitu yang pertama, juri dari opini eksekutif. Metode ini mengambil opini atau pendapat dari sekelompok kecil manajer puncak yang seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. Yang kedua, gabungan tenaga penjualan. Setiap tenaga penjual meramalkan tingkat penjualan di daerahnya, yang kemudian digabungkan pada tingkat provinsi dan nasional untuk mencapai ramalan secara menyeluruh. Yang ketiga, metode Delphi. Dalam metode ini, serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden, jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli untuk dibuat peramalannya. Keuntungan metode ini hasilnya yaitu lebih akurat dan lebih profesional sehingga hasil peramalan diharapkan mendekati aktualnya. Yang keempat yaitu survei pasar. Masukan diperoleh dari konsumen atau konsumen potensial terhadap rencana pembelian pada periode yang diamati. Survei dapat dilakukan dengan kuesioner, telepon, atau wawancara langsung. Integrasi peramalan kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menghasilkan sebuah proyeksi atau peramalan yang akurat di masa yang akan datang. Integrasi peramalan perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyusunan proyeksi. Baik,
Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang jenis-jenis metode pemantauan proyeksi peramalan kualitatif. Di sini ada 3 metode, yaitu metode proyeksi subjektif, metode eksplorasi, dan metode normatif. Yang pertama itu metode proyeksi subjektif. Metode ini didasarkan pada penilaian subjektif dari peramal atau analisis. Reliabilitas hasilnya sering dipertanyakan, sehingga sering dinyatakan dalam bentuk interval, bukan dalam bentuk suatu angka tunggal. Nah, dalam metode proyeksi subjektif ini terbagi menjadi 4, yaitu opini dewan eksklusif perusahaan, gabungan tenaga penjualan, proyeksi berdasarkan riset, penilaian probabilitas individu. Yang pertama itu tentang opini dewan eksklusif perusahaan. Pada teknik ini, para eksklusif berkumpul untuk menghasilkan keputusan kelompok mengenai estimasi terbaik atas suatu hal di masa yang akan datang. Nah, keunggulan dari metode ini cepat dan mudah, tidak perlu mempersiapkan statistik yang rumit, menggabungkan beraneka sudut pandang yang khusus, seringkali sebagai satu-satunya cara estimasi bila data tidak tersedia. Nah, kelemahan dari metode ini yang pertama, ramalan yang dihasilkan sering dipandang tidak baik dibandingkan hasil ramalan dengan metode kuantitatif yang tidak berdasarkan opini. Mahalnya waktu eksekutif, kekaburan tanggung jawab, dan sulit dipilah berdasarkan produksi, interval, waktu, atau pasar. Yang kedua, gabungan tenaga penjualan. Nah, hasil peramalan diperlukan atau diperoleh melalui pandangan dari para tenaga penjual dan manajemen penjualan untuk masa yang akan datang. Teknik ini terdiri atas pendekatan akar rumput dan teknik manajemen penjualan. Teknik akar rumput ini dimulai dengan mengumpulkan hasil estimasi dari setiap tenaga penjual tentang penjualan yang mungkin di masa mendatang di daerah teritorialnya. Lalu hasilnya digabungkan untuk setiap distrik atau daerah dan selanjutnya digabungkan di kantor pusat perusahaan. Keunggulan dari teknik ini adalah penggunaan pengetahuan dari orang-orang yang paling mengetahui keadaan pasar. Ada tanggung jawab tentang paralisasi hasil peramalan tersebut dan mudah dipilah berdasarkan daerah, produk, pelanggan, atau tenaga penjual. Nah, kelemahan dari teknik ini, kemungkinan tenaga penjual seringkali merupakan estimator yang tidak baik bila terlalu optimis atau pesimis. Tidak menjadi pola perekonomian yang tidak bisa atau biasa yang mungkin mempengaruhi permintaan di daerahnya. Selanjutnya itu adalah teknik manajemen penjualan. Nah, peramalan dilakukan oleh para staf eksklusif penjualan yang dimiliki pengetahuan atau yang lebih terspesialisasi dan sering digunakan daripada penilaian dilakukan oleh tenaga penjualan secara pribadi. Nah, keunggulan dari teknik penjualan manajemen ini adalah mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil peramalan. Adapun kelemahannya itu adalah tenaga penjualan secara individu bisa menjadi kurang komitmen atas perealisasian hasil peramalan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah proyeksi berdasarkan riset, yang ketiga ya. Nah, proyeksi berdasarkan riset ini didasarkan pada pengetahuan
para ahli tentang tren di masa yang akan datang dan menerjemahkannya menjadi peramalan-peramalan yang spesifik. Teknik ini ada kalanya disertai dengan penelitian sampel dari suatu populasi yang terdiri dari orang-orang yang perilakunya dipandang akan menentukan tren di masa yang akan datang. Adapun keunggulan dari metode ataupun teknik ini adalah hasil yang diperoleh lebih objektif. Kelemahannya itu mahal dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang terakhir untuk metode proyeksi subjektif itu adalah penilaian probabilitas individu. Nah, teknik ini digunakan dengan mengidentifikasi distribusi probabilitas dari suatu kejadian yang tidak pasti di masa yang akan datang berdasarkan penilaian dari sekelompok individu yang dipandang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kegiatan yang akan diramalkan. Baiklah, yang kedua, metode eksplorasi. Nah, pengembangan metode ini diawali dengan adanya beraneka pengetahuan dan data yang mengenai masa lalu walaupun tidak terlalu memadai. Penilaian dan prediksi mengenai beraneka aspek di masa yang akan datang didasarkan atau diperoleh dari setiap metode khusus dan hasilnya digabungkan ke dalam peramalan yang diinginkan. Metode ini terdiri dari 4, yaitu pengembangan skenario, pendekatan Delphi, matrik dampak silang, dan penafsiran berdasarkan siklus kehidupan produk. Nah, yang pertama itu adalah pengembangan skenario. Pengembangan skenario ini berdasarkan pada konsep permainan peran untuk mengembangkan beberapa alternatif keadaan di masa yang akan datang. Nah, adapun keuntungan dari teknik ini dapat dikembangkan berbagai alternatif keadaan yang diramalkan di waktu yang akan datang. Kelemahannya mungkin saja skenario yang dikembangkan mungkin jauh dari keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya itu adalah pendekatan Delphi. Nah, pendekatan ini merupakan diskusi panel yang mencangkup beberapa ahli atau yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kegiatan yang akan diramalkan. Nah, keunggulan dari pendekatan Delphi ini adalah hasil yang diperoleh kemungkinan besar akan lebih mendekati kenyataan karena telah melalui beberapa tahap penilaian oleh para ahli yang menjadi pesertanya. Kelemahannya mahal karena menyertakan beberapa ahli dan waktu yang dibutuhkan mungkin lebih lama dari konsul sulit dicapai. Yang selanjutnya, matrik dampak silang. Pada teknik ini didasarkan matrik untuk menguraikan dua tipe data untuk menghimpun perkembangan yang mungkin di masa yang akan datang. Nah, tipe pertama digunakan untuk mengestimasi probabilitas bahwa setiap perkembangan yang akan terjadi dalam beberapa periode waktu yang dispesifikasinya di masa yang akan datang. Tipe kedua digunakan untuk mengestimasi probabilitas bahwa terjadinya setiap perkembangan yang potensial akan berpengaruh pada kemungkinan terjadinya setiap kejadian lainnya. Yang terakhir adalah penafsiran berdasarkan produk kan. Teknik ini didasarkan dari pemikiran bahwa untuk kegiatan tertentu ada suatu kurva yang lazim digunakan serta dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis maupun empiris. Contoh, dalam bidang pemasaran, siklus hidup produk dapat diramalkan menggunakan kurva S. Pendekatan kurva S dapat digunakan untuk peramalan perkembangan suatu teknologi baru melalui 4 tahap, yaitu
Tahap pertama, pertumbuhannya lambat. Tahap kedua, pertumbuhan cepat. Tahap ketiga, tahap kematangan atau pertumbuhan melambat. Tahap terakhir, perkembangan menurun. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan normatif. Teknik ini diadopsi dari teori pengambilan keputusan dan teori organisasi. Adapun yang pertama, pohon relevansi. Teknik ini didasarkan pada teori pohon keputusan dan digunakan untuk yang pertama, mengukur keefektifan tujuan di suatu waktu yang akan datang. Yang kedua, mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada dinamika sistem. Pada pendekatan ini dikembangkan suatu skenario berupa satu sistem. Atas dasar itu, pengaruh tiap perubahan yang diskenariokan pada satu atau lebih bagian dari sistem itu harus dianalisis pengaruhnya terhadap bagian lainnya pada sistem itu maupun pengaruhnya terhadap sistem itu secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh dari penerapan metode kualitatif, yaitu manajer PT Jaya Prakosa ingin memprediksi peluang penjualan untuk produk sepeda motor baru yang ia rancang. Ia berencana meluncurkan produk itu tahun depan. Untuk itu, ia perlu menggunakan peramalan untuk mendapatkan gambaran potensi penjualan produk itu. Ia menggunakan metode kualitatif dengan metode Delphi. Untuk terlaksananya metode ini, ia harus melibatkan banyak pihak, yaitu para staf, pembuat kuesioner, pengirim atau penyebar, dan perangkum hasilnya untuk dipakai para ahli dalam menganalisisnya. Pada metode peramalan ini, pada awalnya serangkaian kuesioner akan disebarkan kepada responden. Jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli tren pasar untuk dibuat peramalannya. Setelah menunggu beberapa lama, para ahli ini memberikan hasil ramalan kepada manajer PT Jaya Prakosa. Hasil ramalan menunjukkan bahwa produk yang ia luncurkan akan laku keras pada tahun peluncurannya. Metode Delphi ini memakan waktu, namun memiliki keuntungan karena metode ini hasilnya lebih akurat dan lebih profesional karena melibatkan banyak ahli, sehingga hasil peramalan diharapkan mendekati aktual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 mengenai materi integrasi peramalan kualitatif dan kuantitatif. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya perwakilan kelompok mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.